Cerita Rakyat Lutung Kasarung, Jawa Barat. Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Sekarang kita akan mendengar cerita tentang Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Banyak pesan positif yang dapat kita ambil dari cerita ini, seperti kebaikan selalu berbuah manis, kesetiaan dan persahabatan, keadilan dan pengampunan, ketulusan hati, keberanian menghadapi tantangan, dan masih banyak hal lain. Oleh karena itu, mari kita nikmati ceritanya. Alkisah, zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pasir Batang di daerah Jawa Barat sekarang. Kerajaan Pasir Batang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja bijaksana dan permaisuri memiliki 7 orang putri, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbanda, Purbakancana, Purbamanik, Purbaluwih, dan si bungsu Purbasari. Putri sulung Prabu Tapa Agung, yaitu Purbararang, memiliki sifat buruk, kasar, sombong, kejam, dan sering iri pada siapapun. Akibatnya penghuni istana dan juga rakyat Pasir Batang tidak menyukai Purbararang. Prabu Tapa Agung sering menegur putri sulungnya agar merubah sifat buruknya itu, tapi Purbararang tidak pernah mengindahkan. Bertolak belakang dengan si sulung, putri bungsu yaitu Purbasari memiliki sifat baik, ramah, rendah hati, lembut lagi suka menolong orang lain. Prabu Tapa Agung sangat menyayangi Purbasari, si bungsu. Hal tersebut membuat Purbararang merasa iri dengan Purbasari. Setelah sekian lama memimpin kerajaan, tibalah waktunya bagi Prabu Tapa Agung untuk memikirkan pengganti dirinya. Ia memutuskan si bungsu Purbasari pantas menggantikan dirinya memimpin Kerajaan Pasir Batang. Raja tidak mau menyerahkan tampuk kekuasaan pada putri sulungnya Purbararang. Karena memiliki sifat buruk, ia dianggap tidak pantas memimpin kerajaan. Sang Prabu khawatir jika Purbararang memimpin kerajaan, maka kedamaian hidup rakyat Pasir Batang akan rusak. Sang Prabu memanggil seluruh putrinya dan juga seluruh pembesar kerajaan untuk menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang pada putri bungsunya Purbasari. Prabu Tapa Agung berniat meninggalkan istana kerajaan Pasir Batang untuk memulai kehidupan baru sebagai pertapa. Wahai putri-putriku, seperti yang kalian ketahui, ayahanda kini telah berusia lanjut. Ayahanda sudah tidak sanggup lagi mengurus kerajaan Pasir Batang. Telah tiba saatnya ayahanda untuk melepaskan tata kerajaan kepada salah satu dari kalian. Ayahanda mencintai kalian semua, tetapi ayah pikir hanya ada satu orang yang layak menjadi raja di kerajaan Pasir Batang, dan orang itu adalah Purbasari. Ayah harap semua pihak bisa menerima keputusan ini. Selanjutnya ayah akan meninggalkan istana untuk memulai hidup baru sebagai pertapa, kata Prabu Tapa Agung. Purbararang sebagai putri sulung sangat marah terhadap keputusan ayahnya memberikan tampuk kekuasaan bukan pada dirinya tetapi pada adik bungsunya. Sifat buruknya muncul. Benar-benar keterlaluan. Aku adalah anak tertua. Sudah seharusnya aku yang menerima tahta Pasir Batang. Kenapa harus Purbasari? Benar-benar keterlaluan, kata Purbararang dalam hati.
Sehari setelah pelantikan Purbasari sebagai ratu Kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi tunangannya Indrajaya. Mereka berdua pergi meminta bantuan nenek sihir jahat untuk mencelakai Purbasari. Setelah bertemu nenek sihir jahat, disampaikanlah maksud kedatangan mereka. Nah, berikan kami mantra untuk mencelakai Purbasari, agar tahta kerajaan Pasir Batang jatuh ke tanganku. Aku putri tertua, jadi aku berhak mendapatkannya. Apapun yang nenek minta, pasti aku beri, kata Purbararang pada nenek sihir. Nenek sihir jahat kemudian memberikan bubuk hitam pada mereka berdua. Nenek sihir jahat berpesan agar mereka berdua menyemburkan bubuk hitam tersebut ke seluruh tubuh Purbasari. Tuan Putri, taburkanlah bubuk hitam ini ke seluruh tubuh Putri Purbasari. Tidak lama lagi, tahta kerajaan Pasir Batang akan menjadi milik Tuan Putri, kata nenek sihir. Sesampainya di kerajaan, mereka berdua segera mencari kesempatan untuk menyemburkan bubuk hitam kepada Purbasari. Setelah berhasil menyemburkan bubuk hitam di seluruh tubuh Purbasari, termasuk wajahnya, muncullah bercak-bercak hitam sangat mengerikan. Seisi kerajaan tidak ada satupun yang mengetahui bahwa pelakunya adalah Purbararang. Oh Dewata, kenapa di tubuhku muncul bercak-bercak hitam? Apakah dosa hamba? Purbasari menangis. Purbararang mengatakan bahwa Purbasari telah dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan, sehingga tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Purbasari segera dicopot jabatannya sebagai ratu kerajaan Pasir Batang. Purbararang lantas mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Ia segera memerintahkan Uwak Batara Lengser dan para prajurit kerajaan untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Purbararang beralasan agar penyakitnya tidak menular pada orang lain. Sementara Uwak Batara Lengser selaku penasehat kerajaan tak mampu berbuat apa-apa selain menuruti perintah Purbararang. Uwak Batara Lengser, bawalah Purbasari ke tengah hutan, agar penyakitnya tidak menular pada orang lain. Begitu titah Purbararang, sang penguasa baru kerajaan Pasir Batang. Baik Ratu, hamba akan melaksanakan, jawab Uwak Batara Lengser. Sementara itu di Kahyangan, tengah terjadi kehebohan. Penyebabnya adalah Pangeran Guruminda enggan menikahi bidadari Kahyangan seperti permintaan ibunya, Sunan Ambu. Ia hanya mau menikahi gadis yang memiliki kecantikan seperti kecantikan ibunya. Sunan Ambu memang memiliki kecantikan luar biasa. Ibu, bidadari Kahyangan tidak ada yang secantik ibu. Aku tidak mau menikah dengan bidadari Kahyangan. Aku hanya mau menikahi wanita yang memiliki kecantikan seperti ibu, kata Pangeran Guruminda. Sunan Ambu menjelaskan bahwa wanita secantik dirinya hanya ada di dunia manusia. Jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menikahi wanita secantik dirinya, maka syaratnya adalah Pangeran harus mau turun ke dunia manusia. Ia harus menyamar sebagai seekor lutung. Guruminda anakku, wanita yang memiliki kecantikan seperti ibu hanya ada di dunia manusia. Engkau harus mau turun ke bumi sebagai seekor lutung. Di dunia manusia namamu adalah Lutung Kasarung. Apakah engkau sanggup menjalaninya? Tanya Sunan Ambu pada Pangeran Guruminda. Aku bersedia ibu,
Yang penting aku bisa menikah dengan wanita idamanku. Pangeran Guruminda bersedia menjalani syarat menjadi seekor lutung, karena penasaran ingin tahu siapakah gerangan, gadis di dunia manusia yang memiliki kecantikan secantik ibunya. Setelah berubah menjadi seekor lutung, Pangeran Guruminda kemudian pergi melompat ke dunia manusia. Di dunia manusia, berkat kesaktiannya, Lutung Kasarung berhasil mengalahkan semua lutung-lutung. Dalam waktu singkat, Lutung Kasarung diangkat sebagai pemimpin bangsa lutung. Dari cerita-cerita yang ia dengar, Lutung Kasarung akhirnya mengetahui bahwa kerajaan Pasir Batang dipimpin oleh seorang ratu jahat bernama Purbararang. Ia berniat memberikan pelajaran pada Ratu Purbararang. Lutung Kasarung kemudian bersiasat saat mengetahui bahwa Ratu Purbararang hendak melakukan perburuan hewan kurban di hutan. Ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh orang suruhan Ratu Purbararang. Singkat cerita, Lutung Kasarung ditangkap oleh orang suruhan Ratu Purbararang, kemudian dibawa ke istana kerajaan Pasir Batang. Di istana kerajaan, saat hendak dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk sejadi-jadinya hingga menimbulkan kerusakan di mana-mana. Para prajurit Pasir Batang gagal melumpuhkannya. Lutung Kasarung menunjukkan permusuhan pada kerajaan Pasir Batang. Hanya kepada Uwak Batara Lengser saja, ia terlihat menaruh hormat. Mengetahui Lutung menaruh hormat pada Uwak Batara Lengser, Ratu Purbararang menyuruh Uwak Batara Lengser untuk menangkap Lutung Kasarung. Uwak Batara Lengser, tangkaplah lutung buas itu, kemudian bawalah ke hutan, tempat Purbasari tinggal, titah Ratu Purbararang. Baik Ratu, hamba laksanakan. Uwak Batara Lengser kemudian berusaha menangkap Lutung Kasarung. Setelah berhasil ditangkap, Uwak Batara Lengser kemudian membawa Lutung Kasarung ke hutan tempat Purbasari diasingkan. Purbararang berharap Lutung Kasarung ganas tersebut bisa dimanfaatkan untuk membunuh Purbasari.